Isabel melihat Ravindra dengan tidak tenang. Apa maksud perkataan kamu? Ravindra tiba-tiba menjulurkan tangan untuk memeluk Isabel. Pelukan itu bertambah erat. Isabel semakin terkejut. Ravindra, bicaralah. Isabel bertanya dengan panik. Sebentar lagi kamu akan tahu. Biarkan ibu makan siang dengan baik. Ravindra mengelus kepala Isabel sambil berkata, Isa, maafkan aku. Aku tidak mampu menjaga ibumu dengan baik. Maafkan aku. Isabel merasakan kedinginan yang menusuk dalam hati. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia masih tidak mengerti? Tetapi benar juga kata Ravindra. Hari ini ibu begitu senang, maka biarkan saja dia makan siang dengan senang dulu. Jika ini memang akhir cerita yang menyedihkan, maka cukup undur saja waktu berakhirnya cerita ini. Saat ini Dewi sudah membawa beberapa piring sayur keluar. Melihat Isabel dan Ravindra terus berdekatan, dia pun tiba-tiba tersenyum. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak senang melihat anak dan menantunya begitu romantis. Isabel melihat Dewi sudah selesai menyiapkan makan siang, langsung berkata, Bu, aku bantu ya? Tidak perlu, saat ini perutmu sudah sangat besar, tidak leluasa untuk bergerak, biar ibu saja. Dewi lanjut berkata, ajak mereka ikut makan bersama saja. Isabel menggelengkan kepala sambil berkata, kali ini mereka berjumlah banyak, tidak muat duduk di sini. Nanti biar mereka makan di luar saja, Ibu. Dewi berpikir sejenak. Benar juga, kali ini ada belasan asisten, pembantu, dokter yang ikut bersama mereka. Kursi di meja makan memang tidak cukup untuk mereka. Setelah Dewi masuk ke dalam dapur lagi, Ravindra berkata pada Isabel, temani ibu makan dulu. Nanti sore aku jadwalkan pertemuan dengan panggilan video. Tiba saatnya nanti kamu akan tahu. Isabel hanya mengangguk. Yang ceria, jika tidak ibu akan mencurigai kamu. Ravindra menjulurkan tangan mencubit wajah Isabel dengan pelan. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sisimu. Isabel melihat Ravindra dengan penuh kebingungan. Jelas-jelas ini masalah ibu. Kenapa malah berpindah ke dirinya? Tetapi Ravindra juga tidak memberi kesempatan bertanya untuknya. Langsung menarik Isabel pergi cuci tangan. Mereka pun duduk kembali ke meja makan. Bermacam-macam sayur enak di depan mata. Hanya saja Isabel merasa tidak terlalu nafsu. Mereka ekspresi Isabel seperti itu. Dewi pun bertanya dengan tidak sabar, Isa, apakah sayur-sayur ini tidak sesuai dengan seleramu? Isabel menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin? Aku malah cemas ibu akan mual dengan masakan ini. Makanya melamun sejenak. Sepertinya aku lupa memberi ibu obat pembangkit nafsu makan. Mendengar Isabel berkata seperti itu, Dewi pun tersenyum bahagia. Tidak kok, meskipun ini pertama kalinya aku hamil, tetapi sedikit pun tidak merasa mual. Menurut kalian, apakah ini karena Dewa membalas semua kebaikanku? Isabel tiba-tiba merasa tertekan. Dewa, oh Dewa, membalas kebaikan dari mana? Jelas-jelas ini hukuman. Pasti Dewa sedang menghukum dirinya, makanya sampai melibatkan ibu sendiri. Ravindra menggenggam tangan Isabel dengan erat di bawah meja dan berkata kepada Dewi, belakangan ini Isa cukup cepat gemuk, jadi tidak berani makan terlalu banyak. Dan dokter juga akan memberinya asupan gizi yang cukup. Jadi cukup ikuti anjuran dokter saja. Ibu makan yang banyak. Isabel selalu cemas dengan nafsu makanmu. Baiklah, baiklah. Mendengar penjelasan Ravindra seperti itu, Dewi pun merasa lega dan berkata sambil tersenyum, Isa juga jangan terus-terusan menjaga bentuk badan. Asupan gizi dan vitamin untuk anak harus terpenuhi. Isabel menganggukkan kepala dengan pikiran kacau. Aku tahu, Bu. Baru makan beberapa suap saja, Isabel berkata. Bu, aku sedikit lelah, aku ingin tidur sebentar. Aku temani kamu. Ravindra juga ikut meletakkan sumpit dan berkata kepada Dewi, Ibu makan yang banyak ya.
Dewi selalu merasa ada yang aneh dengan dua anak itu, tetapi dia tidak tahu di mana letak keanehannya. Sesampai di kamar, Isabel bertanya dengan tidak sabar, "Barusan kamu berkata untuk mempertemukan kedua ibu. Sebenarnya apa maksudnya?" Ravindra menarik napas dalam dan berkata, "Isa, saat ini kita sudah menjadi suami istri. Ada masalah apapun lebih baik diceritakan dengan terbuka. Benarkah?" Isabel mengangguk dengan perlahan. "Lalu apakah kamu tahu identitasmu sendiri?" Ravindra melihat dengan Isabel dan bertanya dengan penuh hati-hati. Hasilnya raut wajah Isabel berubah total. "Lalu?" Isabel bertanya balik. "Isa, sepertinya ada hal yang memang tidak bisa ditutupi." Ravindra menjulurkan tangan mengelus kepala Isabel dan menjelaskan, "Kali ini ibu hamil bukan karena tidak sengaja, tetapi memang disengaja." Isabel semakin kebingungan. Apa maksud perkataan dia? Seseorang ingin memanfaatkan Dewi untuk mendesakmu kembali ke rumah keluarga Yun. Ravindra menghela napas. Dia tahu rahasia keluarga Yun akan terbongkar pada akhirnya, maka dari itu memilih untuk mengatakannya dengan jujur. Apa maksudnya? Saat ini Isabel malah mulai tidak tenang. Ravindra langsung katakan saja, "Mailun adalah orang suruhan nenek Yun." Ravindra lanjut berkata, "Nando baru saja mencari tahu sinyal dari Mailun. Saat ini dia ada di rumah keluarga Yun." Isabel sangat terkejut. Dengan sekejap duduk dengan tegak dan berekspresi tidak percaya. Mailun adalah orang suruhan keluarga nenek Yun. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Isabel menarik napas dalam, berkata pada Ravindra, "Teruskan penjelasanmu." "Dulu ibu adalah seorang yang terus mengikuti nenek Yun. Setelah meninggalkan keluarga Yun, dia pun meminum obat anti hamil. Dan dalam seumur hidup tidak mudah terjadi kehamilan. Juga karena alasan ini Ravindra tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Isabel malah sudah mengerti akan semuanya. Dia ingat dengan persis, nenek Yun pernah berkata bahwa dirinya pasti akan kembali ke keluarga Yun. Saat itu nenek Yun berkata dengan sangat yakin, membuat Isabel merasa dia hanya sedang percaya diri. Dan hari ini baru mengerti, sejak awal dia sudah direncanakan oleh orang-orang itu. Ibu adalah orang dari keluarga Yun. Setelah pergi dari keluarga Yun, langsung minum obat. Tujuannya tidak hamil seumur hidup, adalah demi menunggu kelahiran dirinya, lalu menjadikan sebagai anak asuh dan membesarkannya. Hanya dengan tidak hamil, keluarga Yun akan menyerahkan dirinya dengan tenang. Tetapi kenapa keluarga Yun begitu peduli pada dirinya? Kenapa malah membiarkan tersiksa di keluarga Kosasi? Mailun adalah orang suruhan nenek Yun. Kemunculannya bukanlah kebetulan, tetapi memang disengaja. Ini artinya, selama bertahun-tahun, setiap penderitaan yang dialami Isabel di rumah keluarga Kosasi telah dilihat oleh nenek Yun. Dia tahu semuanya, tetapi tidak melakukan apapun. Dia hanya melihatnya tersiksa tanpa peduli sedikit pun. Dia melihat sendiri orang-orang menindasnya. Dia melihat sendiri Isabel keluar dari jeratan itu dengan bersusah payah. Lalu saat dirinya sedang memikirkan cara untuk terlepas dari keluarga Kosasi, nenek Yun malah mengirimkan Mailun untuk ibunya. Dia sudah menghitung dengan akurat. Ibu yang baru bercerai pasti merasa sangat gelisah dan kesepian jika ada seseorang yang datang memberikan kehangatan. Nenek, oh nenek, rencana yang sangat baik. Seumur hidupku sudah kamu rencanakan dengan padat. Apakah kamu berencana menggunakan cara ini untuk mendesakku kembali ke keluarga Yun? Tidak, mungkin ini belum cukup. Kamu pasti masih memiliki rencana lanjut. Ravindra melihat Isabel yang menjadi lemas seolah disambar petir. Seketika merasa sangat sedih. Isabel memejamkan mata dengan perlahan. Air mata telah mengalir ke bawah. Dia sungguh tidak kuasa mengendalikan emosi dalam diri. Semua ini sungguh terjadi di luar logika. Ravindra memeluk Isabel sambil terus meminta maaf. "Isa,
Maafkan aku. Jika saat itu aku sudah berhasil menyelidiki identitas Nailun, mungkin semua tidak akan terjadi. Isabel menggelengkan kepala. Masalah ini tidak berkaitan denganmu. Sebenarnya aku sudah curiga Nenek Yun merencanakan sesuatu padaku, tetapi tidak tahu dia akan memanfaatkan ibu. Benar sekali, aku memang putri keluarga Yun. Dia sedang berusaha mendesakku kembali ke sana, mendesakku untuk mengakui status sebagai anak kandung keluarga Yun. Tetapi aku sungguh tidak mengerti. Kenapa ingin sekali mendesakku kembali? Maka dari itu, dari panggilan video kita akan tahu semuanya. Ravindra menatapnya dengan dalam. Dia sungguh sedih melihat Isabel seperti itu. Tetapi masalah ini pasti akan terungkap. Hanya waktu yang membedakan. Terungkap di saat seperti ini sepertinya akan lebih baik. Tunggu sebentar. Kamu mengatakan bahwa ibu tidak bisa hamil seumur hidup. Ini, lalu anak itu, Isabel semakin tidak tenang. Juga rencana dari keluarga Yun. Pada intinya itu juga salah satu rencana Nenek Yun. Obat akan berhenti bekerja setelah 20 tahun berlalu. Setelah itu dia pun bisa hamil lagi. Tetapi terkena pengaruh obat terlalu lama akan membuat sulit untuk hamil lagi. Ditambah lagi anak ini juga mengalami kelainan hemolitik. Sangatlah berbahaya bagi orang dewasa yang maupun anak kecil. Terutama karena kemungkinan bagi anak ini lahir sangat kecil. Jadi aku sarankan kamu segera mempertemukan keluarga Yun dengan Dewi. Lebih cepat lebih baik. Cari tahu apakah ada solusi penanganan terbaik. Karena saat itu obatnya berasal dari keluarga Yun. Seharusnya mereka punya untuk menghadapinya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Isa, sekalipun meminta pertolongan medis, tetap saja hanya bisa mempertahankan salah satu. Ravindra menjelaskan dengan sabar. Isabel merasa goyah. Dia sungguh tidak mampu mempercayai semua itu. Tetapi kenyataan ini memang tidak bisa dihindari. Aku sudah tahu. Aku tahu harus berbuat apa. Isabel menjawab dengan perlahan, kemudian menundukkan kepala, menutupi semua ekspresi sedih dan tidak tenang pada wajahnya. Aku mengerti maksudmu. Mungkin ini adalah cara terbaik, juga jalan yang Nenek Yun harapkan. Seolah dia telah menyiapkan semuanya dengan baik. Aku hanya bisa melangkah sesuai keinginannya, kecuali aku tidak peduli dengan ibu lagi. Tetapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa membiarkan nyawa ibu dikendalikan orang lain. Ravindra menghela napas dan berkata, seingatku waktu kecil nenek pernah berkata, berbicara soal rencana, mungkin Nenek Yun akan terlalu menakutkan. Tetapi jika berbicara soal cara kerja, nenek pun tidak mampu berkata-kata. Ternyata mereka sudah mengenal sejak lama. Isabel tersenyum pahit. Semua ini bagaikan mimpi buruk bagiku. Benar. Ravindra kembali memeluk Isabel dengan pelan. Aku minta Nando siapkan komputernya dulu. Isabel menganggukkan kepala. Secara perlahan menarik napas dalam. Karena tidak bisa dihindari, maka hadapi saja dengan berani.